Hai guys, apa kabar? Nah, saat ini Etri lagi ada dalam mobil. Lebih tepatnya Etri lagi ada di parkiran Mall Metro Indah Mall yang ada di Kota Bandung ya. Nah, saat ini Etri lagi antri untuk melakukan perpanjangan SIM. Nah, kebetulan SIM aku itu mau berakhir di tanggal 1 Oktober besok ini. Nah, makanya aku sekarang mau mencoba untuk memperpanjang si SIM-nya itu langsung di tempatnya. Nah, kalian harus tahu kalau sekarang ini tuh yang namanya SIM A atau SIM C itu berlakunya tuh masa akhirnya tuh bukan sesuai tanggal ulang tahun kita lagi, tapi pada saat kita membuatnya. Jadi kalau misalkan sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 28 ya hari ini. Berarti 28 September berarti berakhirnya nanti 28 September 5 tahun akan datang. Nah, kalian stay tune terus. Ether bakalan kasih tahu alurnya seperti apa, bayarannya berapa, karena sama sekali aku nggak tahu berapa bayarannya, dan alurnya juga aku lupa. Stay tune terus di vlog aku, dan jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe YouTube channelnya supaya akunya semangat untuk ngevlog. Yaudah kalau gitu kita langsung aja masuk ke dalam. Let's go! Parkirin mobilnya. Aku parkirin mobilnya itu di 3B itu ya teman-teman nih. Kalian nampak ya? Aku zoom. Karena si SIM online-nya itu perpanjangannya itu ada di 4A. Jadi tinggal naik aja ke atas. Tuh di situ kalian sudah kelihatan ya gerai SIM online. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan. Terus nanti sampai sini kalian daftar dulu ke bapak itu, baru kalian masuk ke dalam. Setelah kalian daftar di yang bapak-bapak itu, kalian naik aja ke dalam sini. Nah, di sini nanti sudah ada tulisannya gerai online. Nah, itu sudah banyak orang-orang yang ngantri. Dan aku mau ke sana dulu ya, ngantri juga. Buat teman-teman yang mau ke sini, gerainya itu ada di lantai 4. Pokoknya yang aku lihat sih ada permainan anak-anak di sana, dan kebetulan ini mallnya masih tutup, dan katanya sih mallnya ini tuh bukannya jam 10 pagi. Nah, jadi buat kalian mau membuat atau mau memperpanjang ya, di sini tuh khusus untuk memperpanjang, kalian harus datang pagi karena harus daftar dulu ke bapak yang tadi sudah aku sebutin. Terus kalian jangan lupa bawa KTP dan juga fotokopinya. Kebetulan tadi aku nggak bawa fotokopian KTP, jadi di dekat itu ada tempat fotokopiannya. Nah, ini tuh permainan anak-anak gitu loh. Kalau nggak salah aku sih ini tuh bagian food court deh. Apa food court tuh di atas satu lagi, aku nggak ingat. Aduh, aku takut, serem. Tuh masih gelap dan masih full. Nah, nanti dipanggil baru habis itu ngerjain psikotes gitu teman-teman. Nah, buat kalian yang belum punya fotokopiannya, kalian bisa fotokopi di sini, di bapak situ. Nah, ini tuh orang-orang yang lagi nunggu antrian dipanggil. Nah, ini persyaratan perpanjangannya ya. Tuh, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini durasi-durasinya. Tuh. Pendaftarannya 10 menit, registrasi 10 menit, pembayaran, pengisian data, identifikasi foto, penerbitan SIM, total waktu pembuatannya. Bapak Dede Nurjaman. Wah, itu dipanggil. Tadi aku udah dipanggil, jadi manggil pertama itu dari sini tuh, yang kita daftar tadi di bawah. Terus aku ngisi psikologi, tes psikologi, dan itu bayarnya 100.000. Nah, dari tes psikologi kita diarahkan ke periksa kesehatan ya. Nah, di kesehatan itu dicek timbang berat badan, cek tensi, terus cek buta warna atau tidak, dan itu bayarnya 65.000. Nah, setelah itu diarahkan kertas kita itu dimasukin ke dalam situ. Bapak Nana Sobana. Nah, nanti dipanggil seperti itu.
Hai, aku udah selesai bikin SIM-nya. Nih. Ini nih, dan ini berlakunya sampai tanggal 28 September tahun 2029. Jadi masih 5 tahun lagi ya teman-teman. Nah, aku ingin melanjutkan yang tadi di dalam. Jadi setelah aku psikotes, terus udah gitu aku tes kesehatan. Di tes kesehatan itu aku dites, ditanya berat badannya, terus di tes kebutaan, buta warna atau tidak. Jadi di situ tuh aku disuruh melihat ini angka berapa, nih angka berapa, kayak gitu kan. Terus udah gitu dicek tensinya. Nah, setelah dicek tensinya, berkas yang aku punya tadi dimasukin ke loket pertama. Nanti ditunggu dulu, setelah ditunggu baru aku dipanggil lagi dan aku datang ke loket kedua. Nah, dari loket kedua itu dibayar lah. Aku kan perpanjangan ini, sebentar ya. Aku kan perpanjangan SIM A ya teman-teman. Nah, di sini ditulis kalau pembuatan baru itu bayarnya 120 untuk SIM A. Nah, kalau perpanjangannya itu untuk SIM A 80.000. Nah, tapi di situ aku disuruh bayar 135.000. Mungkin uraiannya itu adalah di sini kan ada perpanjangannya itu biayanya 80.000. Terus di sini juga ada premi asuransi sebesar 50.000. Cuman 80 tambah 50 itu kan 130. Nah, 5.000-nya lagi tuh aku nggak tahu masuk kemana. Nah, jadi buat teman-teman yang tahu 5.000 laginya itu untuk apa, kalian bisa komen. Nah, setelah bayar aku disuruh tunggu. Habis itu aku dipanggil lagi untuk ke loket kelima. Nah, di loket kelima itu aku foto, ya kan, disuruh foto. Habis itu kita keluar lagi, setelah itu dipanggil lagi namanya, baru deh ngambil si SIM-nya ini, ya kan. Nah, setelah si SIM itu pada saat pengambilan SIM kita ditawarin apakah mau pakai anti gores atau tidak. Kalau misalkan kita mau pakai anti gores itu bayar lagi 10.000. Jadi kalau misalkan itu bebas ya teman-teman, kalian boleh memilih pakai anti gores atau tidak. Nah, kebetulan supaya aku SIM-nya bersih, nggak ada gerusuk-gerusuk kayak gimana, aku memilih untuk menggunakan si anti goresnya. Jadi aku bayar 10.000. Nah, itu semua alur cara pembuatan si SIM perpanjangan SIM A ya teman-teman. Aku rasa SIM C juga sama cara perpanjangannya seperti ini, tapi untuk biayanya pasti lebih murah ya. Kalau di sini sih yang aku lihat SIM C itu perpanjangan bayarnya 75.000. Nah, semoga kalian bisa paham cara dan biaya dan apa aja yang harus kalian bawa ketika kalian memperpanjang SIM A ataupun SIM C. Nah, kalau misalkan kalian tahu 5.000 yang tadi yang aku pertanyakan itu untuk apa, kalian bisa komen ya teman-teman. Atau mungkin Pak Polisi juga boleh komen loh, ya kan. Oke deh teman-teman, semoga kalian mengerti dan paham bagaimana cara alur membuat perpanjangan SIM A atau SIM C dan biayanya juga berapa, kalian bisa tahu. Oke teman-teman, sekian dulu ya vlognya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku supaya akunya semangat untuk ngevlog. See you next time. Bye.